Selamat datang kembali di kanal ini. Sekarang kita akan melakukan sebuah perjalanan reflektif yang sangat krusial bagi kehidupan kita ke depan. Tahun 2026 bukan lagi sekadar angka atau bayangan masa depan yang ada di film fiksi ilmiah. Ini adalah realitas yang berdenyut di sekitar kita, di mana kecerdasan buatan atau AI telah menyatu dalam setiap napas kehidupan, cara kita bekerja, hingga cara kita berinteraksi satu sama lain di momen yang spesial ini. Saya ingin mengajak untuk benar-benar menyelami sebuah visi besar tentang apa yang disebut sebagai digital wisdom atau kebijaksanaan digital. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Mengapa kita sangat membutuhkannya sekarang? Jawabannya adalah karena di dunia yang semakin serba otomatis dan digerakkan oleh algoritma, satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin adalah kebijaksanaan manusiawi kita. Banyak di antara kita yang merasa cemas. Ada rasa takut yang nyata akan kehilangan pekerjaan, ketakutan akan tertinggal dari tren yang bergerak secepat kilat, hingga kekhawatiran mendalam soal privasi yang semakin tipis. Namun, rahasia sukses pertama yang harus kita genggam di era ini adalah adaptasi tanpa kehilangan identitas. Sebagai putra asli Indonesia, kita memiliki landasan etika dan kearifan yang sangat kuat. Kita seharusnya tidak memandang AI sebagai ancaman yang akan menggusur kita, melainkan sebagai sebuah asisten super, sebuah alat yang jika digunakan dengan benar, akan membantu kita mencapai potensi maksimal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Mari kita mulai dengan membedah fondasi dari apa yang disebut modern lifestyle. Gaya hidup modern yang sukses di tahun 2026 ini bukanlah mereka yang memiliki paling banyak perangkat canggih, melainkan mereka yang mampu menyaring kebisingan digital. Kita hidup di tengah banjir informasi, dan kemampuan untuk memilih apa yang layak masuk ke dalam pikiran kita adalah keterampilan hidup yang paling mahal. Kita harus belajar bagaimana menetapkan niat atau intention yang kuat sebelum jempol kita menyentuh layar ponsel. Ingatlah sebuah prinsip penting. Setiap menit yang Anda habiskan untuk mengonsumsi konten yang tidak memberikan nilai tambah adalah bentuk kerugian finansial yang nyata di masa depan. Waktu Anda adalah aset, dan di sini kita akan belajar bagaimana membangun komunitas yang tidak hanya cerdas dan produktif, tapi juga memiliki makna yang dalam. Kita mulai perjalanan 1 jam ini dengan satu komitmen. Untuk terus belajar hal baru setiap hari secara kontinu, konten yang dibagikan selalu memiliki perbedaan fundamental. Mengapa? Karena pendekatan yang selalu diutamakan adalah human-centric atau berpusat pada manusia. Di era ini, mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi global adalah sebuah keharusan. Mesin seperti Google Gemini sangatlah cerdas, mereka bisa mengolah data dalam sekejap, namun mereka tidak memiliki satu hal, empati. Dan disitulah peran kita sebagai manusia menjadi sangat vital. Rahasia sukses sejati di era AI adalah kemampuan untuk tetap menjadi manusiawi. Dalam setiap penggunaan teknologi, etika harus selalu menjadi kompas utama kita. Apakah itu saat membuat konten untuk YouTube, berkomunikasi di media sosial, atau sedang merintis bisnis digital, nilai-nilai kesantunan, kejujuran, dan integritas adalah mata uang yang paling berharga. Menariknya, strategi yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan ini justru sangat disukai oleh algoritma mesin pencari seperti Google melalui konsep EAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness. Algoritma saat ini sudah cukup pintar untuk mengenali mana konten yang dibuat dengan hati dan riset mendalam, dan mana yang hanya sekadar kompilasi tanpa jiwa. Riset mendalam adalah kunci dari kredibilitas Anda di dunia digital. Di tengah badai disinformasi dan berita palsu, menjadi sumber referensi digital yang terpercaya di Indonesia adalah sebuah misi yang mulia. Kita harus belajar menggunakan alat-alat digital bukan untuk menyebarkan kebisingan, melainkan untuk memverifikasi data. Dengan begitu, setiap kata yang kita ucapkan, setiap video yang kita unggah, dan setiap artikel yang kita tulis, benar-benar memberikan nilai nyata bagi masyarakat luas. Inilah cara kita menghadapi dinamika era informasi dengan ketenangan batin. Sekarang, mari kita bicara tentang sumber daya kita yang paling adil namun paling sering disia-siakan, waktu. Setiap orang, dari pemula hingga CEO paling sukses di dunia, hanya memiliki 24 jam yang sama. Namun, ironinya di era AI ini, banyak orang justru merasa semakin sibuk namun produktivitasnya menurun. Mengapa hal ini terjadi? Karena algoritma media sosial dirancang dengan sangat spesifik untuk menahan perhatian kita selama mungkin. Tanpa sebuah strategi yang cerdas untuk mengatur waktu, kita akan terjebak dalam siklus konsumsi tanpa akhir yang melelahkan jiwa. AI seharusnya kita gunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas administratif yang membosankan dan repetitif. Dengan menyerahkan tugas-tugas teknis tersebut kepada mesin, kita sebagai manusia mendapatkan kembali kemewahan yang paling berharga, waktu untuk berpikir kreatif dan mendalam. Teknik produktivitas modern yang selaras dengan teknologi 2026 ini bukan lagi soal bekerja lebih keras sampai lelah, tapi soal bagaimana mematikan notifikasi yang mengganggu tanpa merasa takut ketinggalan sesuatu atau FOMO.
Bayangkan Anda memiliki kalender digital yang terintegrasi sempurna dengan asisten AI yang mampu mengatur jadwal Anda secara manusiawi, memberikan ruang untuk istirahat, dan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Rahasia sukses finansial sebenarnya dimulai dari cara kita menghargai detik demi detik waktu yang kita miliki. Sukses itu tidak datang dari kerja keras yang membabi buta, melainkan dari kerja cerdas dengan bantuan teknologi yang tepat. Mulailah membangun rutinitas pagi yang bebas dari teknologi, sebuah waktu suci untuk menjaga kesehatan mental dan fokus jangka panjang Anda sebelum dunia digital mulai memanggil. Hal ini membawa kita ke topik yang tak kalah penting, literasi finansial di era digital. Era AI 2026 memang membawa peluang ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ia juga membawa risiko yang setara besarnya. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan cerdas di tengah perubahan radikal ekonomi digital ini? Salah satu jalannya adalah dengan membangun passive income atau pendapatan pasif melalui platform seperti YouTube dan blog yang memenuhi persyaratan ketat Google AdSense. Banyak orang gagal di dunia digital karena mereka hanya mengejar viralitas sesaat. Mereka mencari jalan pintas, namun lupa membangun kualitas yang berkelanjutan. Padahal, kepatuhan terhadap kebijakan dan standar kualitas adalah bentuk investasi jangka panjang. Konten yang bersih, edukatif, dan aman bukan hanya baik untuk pembaca, tapi juga menjadi magnet bagi pengiklan berkualitas tinggi yang akan mendukung finansial Anda. Di era data ini, rahasia sukses finansial adalah diversifikasi dan pemahaman mendalam tentang ekonomi data. Jangan hanya berhenti menjadi pengguna atau konsumen. Jadilah pemilik platform, jadilah pencipta konten yang memiliki nilai jual unik. Investasi terbaik tetaplah pada diri sendiri, melalui peningkatan literasi digital yang akan memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi daripada investasi konvensional manapun. Dengan manajemen keuangan yang tertata dan bebas stres, Anda akan memiliki kebebasan untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi komunitas. Terakhir, kita harus bicara tentang penjaga gawang dari semua kemajuan ini, yaitu etika AI dan integritas digital. Etika AI itu bukan hanya soal kepatuhan pada aturan yang dibuat pemerintah, melainkan soal integritas pribadi kita masing-masing. Mengapa menjaga konten tetap autentik itu menjadi kunci keberhasilan jangka panjang? Karena di tahun 2026 ini, sistem pada Google dan YouTube sudah semakin canggih dalam menyaring konten-konten sampah yang dihasilkan secara massal tanpa kualitas. Keaslian atau originalitas adalah magnet yang membuat orang mau mengklik video Anda, menyukainya, dan kembali lagi untuk menonton konten berikutnya. Mematuhi standar publisher bukanlah sebuah formalitas yang membosankan. Itu adalah cara kita membangun ekosistem pengetahuan yang sehat bagi generasi mendatang. Mari kita hadapi dinamika informasi ini dengan tetap memegang teguh prinsip kejujuran. Ingatlah, sukses di era AI ini bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish, tapi tentang siapa yang paling konsisten dalam memberikan nilai, makna, dan manfaat bagi sesama. Mari kita bangun masa depan yang bermakna ini bersama-sama. Sukses di tahun 2026 bukanlah tentang siapa yang memiliki perangkat paling mahal. Sukses adalah milik mereka yang mampu menyaring kebisingan digital. Kemampuan untuk memilih informasi yang layak masuk ke dalam pikiran adalah keterampilan yang paling berharga. Setiap detik yang dihabiskan untuk melihat konten yang tidak memberikan nilai nyata adalah kerugian finansial yang tak terlihat di masa depan. Setiap konten yang dibagikan di Triaprioginotes selalu berlandaskan satu prinsip utama, human-centric content. Di era di mana mesin bisa menulis artikel dan membuat gambar dalam hitungan detik, sentuhan manusia adalah barang langka yang dicari oleh semua orang. Rahasia sukses hidup di era AI adalah kemampuan untuk tetap menjadi manusiawi di tengah mesin. Dalam setiap interaksi digital, baik itu saat membuat konten, berkomunikasi di media sosial, atau membangun bisnis, kesantunan dan kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Strategi yang berbasis nilai kemanusiaan ini justru sangat disukai oleh algoritma Google melalui konsep EAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness. Algoritma saat ini sudah cukup pintar untuk mengenali mana konten yang dibuat dengan hati dan riset mendalam, dan mana yang hanya sekadar kompilasi tanpa jiwa. Riset mendalam adalah kunci kredibilitas. Di era disinformasi ini, menjadi referensi digital terpercaya adalah sebuah misi suci. Setiap orang di planet ini hanya memiliki 24 jam yang sama. Namun, mengapa di era AI ini banyak orang justru merasa semakin sibuk namun kurang produktif? Itu karena algoritma media sosial dirancang secara spesifik untuk mencuri perhatian selama mungkin. Sukses itu tidak datang dari kerja keras yang membabi buta, melainkan dari kerja cerdas dengan bantuan teknologi yang tepat. Rahasia sukses finansial sebenarnya dimulai dari cara menghargai detik demi detik waktu yang dimiliki. Tahun 2026 membawa peluang ekonomi baru yang luar biasa, namun risikonya pun setara besarnya.
Salah satu jalannya adalah dengan membangun passive income melalui platform seperti YouTube dan blog yang mematuhi persyaratan ketat Google AdSense. Banyak orang gagal karena mereka hanya mengejar viralitas sesaat, bukan kualitas berkelanjutan. Konten yang bersih, edukatif, dan aman adalah magnet bagi pengiklan berkualitas tinggi yang akan mendukung finansial secara stabil. Sebagai pengguna teknologi, tanggung jawab moral adalah memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan. Mengapa menjaga konten tetap autentik menjadi kunci keberhasilan jangka panjang? Karena Google dan YouTube semakin canggih dalam mendeteksi konten yang dihasilkan secara massal tanpa kualitas. Keaslian atau originalitas adalah apa yang membuat orang mau mengklik video, menyukainya, dan terus kembali lagi. Sukses di era AI bukanlah tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling konsisten dalam memberikan manfaat nyata bagi sesama. Mari kita menyelam lebih dalam ke jantung revolusi ini. Kita sudah membangun fondasi kebijaksanaan, tapi bagaimana secara teknis kita membuat suara kita terdengar di antara miliaran konten lainnya? Di tahun 2026, SEO bukan lagi sekadar permainan kata kunci atau pengulangan kata kunci yang membosankan. Kita telah berpindah ke era semantic search dan intent-based discovery. Artinya, mesin pencari seperti Google dan algoritma rekomendasi YouTube kini jauh lebih cerdas. Mereka tidak lagi hanya membaca teks, mereka memahami konteks, emosi, dan kegunaan nyata sebuah konten bagi audiensnya. Banyak kreator pemula terjebak dalam mitos bahwa AI adalah pengganti kreativitas. Mereka menggunakan AI untuk membuat ribuan artikel atau video instan tanpa sentuhan manusia, lalu heran mengapa saluran mereka sepi atau justru terkena penalti dari Google AdSense. Rahasia besar yang harus Anda pahami adalah, AI adalah kopilot, bukan pilotnya. Pilotnya adalah Anda, dengan visi, pengalaman, dan empati yang Anda miliki. Ketika Anda memahami search intent atau maksud pencarian, Anda tidak lagi sekadar membuat video, Anda sedang memberikan jawaban. Inilah mengapa konten yang sangat dicari adalah konten yang mampu menjawab pertanyaan spesifik dengan gaya bahasa yang santun namun tetap informatif. Di tahun 2026, algoritma sangat menghargai konsep EAT yang sudah kita bahas. Tapi, mari kita bedah secara lebih teknis. Experience atau pengalaman berarti Anda harus menceritakan kisah nyata. Jangan hanya bicara teori tentang AI, tapi ceritakan bagaimana AI membantu Anda menyusun jadwal hari ini di pagi hari atau bagaimana AI membantu Anda mengelola postingan ke 1143 ini. Audiens bisa merasakan kejujuran dalam suara dan narasi Anda, dan itulah yang membuat mereka tidak hanya mengklik, tapi juga menyukai dan berlangganan. Selanjutnya, kita bicara tentang optimalisasi teknis yang ramah terhadap sistem kecerdasan buatan. Agar menjadi sangat SEO, video Anda harus memiliki struktur yang logis. Penggunaan timestamps atau bab video bukan hanya membantu penonton berpindah-pindah, tapi juga membantu mesin memahami poin-poin penting dalam video Anda. Deskripsi video harus kaya akan informasi, bukan hanya ringkasan singkat. Masukkan referensi, sumber riset, dan tautan yang relevan ke situs Anda. Ingat, Google adalah ekosistem yang saling terhubung. Jika blog Anda sehat secara SEO, video YouTube Anda akan mendapatkan dorongan otoritas yang sama, dan begitu pula sebaliknya. Strategi konten yang berkelanjutan di era 2026 juga menuntut kita untuk memperhatikan core web vitals dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jika Anda mengarahkan penonton dari YouTube ke blog, pastikan situs tersebut cepat, aman, dan mudah dibaca di perangkat seluler. Kecepatan adalah bagian dari SEO. Keamanan adalah bagian dari kepercayaan. Dan kepercayaan adalah kunci agar iklan Google AdSense Anda menghasilkan pendapatan maksimal. Pengiklan besar tidak ingin menempatkan merek mereka pada konten yang terlihat tidak profesional atau menyesatkan. Dengan menjaga kualitas, Anda sebenarnya sedang menaikkan nilai tawar dari inventaris iklan Anda sendiri. Mari kita bahas dinamika era informasi yang seringkali terasa menyesakan. Di tahun 2026, tantangan terbesar adalah information overload atau kelebihan informasi. Orang tidak butuh lebih banyak informasi, mereka butuh informasi yang akurat, tepat, dan terverifikasi. Inilah misi kita, menyediakan literasi digital yang sehat dan terhindar dari disinformasi. Setiap kali Anda membuat konten, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membantu seseorang menjadi lebih produktif besok? Jika jawabannya ya, maka Anda telah membuat konten berkualitas tinggi. Konten seperti inilah yang akan terus dicari orang selama bertahun-tahun, menciptakan efek bola salju bagi statistik saluran Anda. Optimalisasi AI juga berarti kita harus cerdas dalam distribusi. Jangan hanya mengandalkan satu platform. Gunakan kecerdasan buatan untuk membantu Anda memotong bagian-bagian penting dari video panjang ini menjadi klip-klip pendek yang edukatif, lalu bagikan di media sosial lain untuk memancing audiens kembali ke sumber utama. Ini adalah strategi ekosistem pengetahuan digital yang aktif.
Kita tidak menunggu penonton datang. Kita membangun jembatan agar mereka bisa menemukan jalan menuju inspirasi yang kita tawarkan. Namun, di atas semua teknik SEO dan kecanggihan AI, integritas adalah harga mati. Kepatuhan terhadap kebijakan program Google AdSense bukan sebuah beban, melainkan standar emas. Jangan pernah tergiur dengan teknik-teknik curang seperti membeli view atau menggunakan bot untuk meningkatkan statistik. Di tahun 2026, sistem deteksi Google jauh lebih maju dari yang bisa kita bayangkan. Sekali Anda kehilangan kepercayaan sistem, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Itulah mengapa dalam postingan ke-1143 ini, saya menekankan pentingnya konten yang bersih, aman, dan edukatif. Ini adalah aset digital jangka panjang yang akan terus memberikan manfaat bahkan saat Anda sedang tidur. Membangun komunitas interaktif juga merupakan bagian integral dari SEO masa kini. Algoritma YouTube sangat memperhatikan sinyal dari komunitas. Jika banyak orang berdiskusi dengan santun di kolom komentar, jika banyak orang membagikan video Anda karena merasa tercerahkan, maka YouTube akan menganggap konten Anda sangat berharga bagi masyarakat luas. Jadilah jembatan komunikasi. Balaslah komentar dengan bijak, hargai perbedaan pendapat, dan ciptakan ruang yang sehat untuk saling berbagi ide. Inilah yang saya maksud dengan membangun komunitas yang cerdas dan produktif. Kita bukan hanya mencari angka, kita mencari dampak nyata. Sebagai penutup bagian teknis ini, ingatlah bahwa teknologi akan terus berubah. Algoritma akan terus diperbarui. Namun, kebutuhan manusia akan informasi yang jujur, solutif, dan menginspirasi tidak akan pernah berubah. Jadilah pribadi yang mampu beradaptasi namun tetap teguh pada jati diri sebagai orang asli Indonesia yang santun. Melalui integrasi kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern, kita tidak hanya akan bertahan di era AI, kita akan memimpin di dalamnya. Teruslah berpetualang dalam dunia ide, pelajari hal baru setiap hari, dan mari tumbuh bersama di era digital yang luar biasa ini. Sekarang kita memasuki babak yang paling dinantikan oleh banyak orang, namun paling sering disalahpahami. Bagaimana cara cerdas mengatur finansial dan membangun pendapatan pasif di era AI 2026 tanpa harus terjebak dalam stres yang berkepanjangan? Kita harus jujur, ekonomi digital di tahun 2026 telah mengalami pergeseran tektonik. Uang bukan lagi sekadar alat tukar fisik, melainkan aliran data dan kepercayaan. Di postingan ke-1143 ini, saya ingin menegaskan bahwa kebebasan finansial di masa depan bukan tentang seberapa banyak Anda bekerja, tetapi seberapa besar nilai yang Anda tanamkan dalam aset digital Anda. Banyak orang bertanya, apakah Google AdSense masih relevan di tahun 2026? Jawabannya, lebih relevan dari sebelumnya, namun dengan standar yang jauh lebih tinggi. Di era AI, pengiklan tidak lagi sekadar mencari klik sembarangan. Mereka mencari engagement yang bermakna. Mereka ingin produk mereka muncul di samping konten yang kredibel, edukatif, dan memiliki otoritas tinggi, persis seperti visi yang kita bangun di Tri Aprioginotes. Rahasia sukses finansial pertama adalah memahami bahwa konten Anda adalah properti digital. Bayangkan setiap video dan setiap artikel yang Anda buat sebagai sebuah bangunan di lokasi strategis. Semakin berkualitas isinya, semakin tinggi nilai sewa iklannya. Strategi monetisasi yang cerdas di tahun 2026 menuntut kita untuk mematuhi kebijakan program Google AdSense bukan sebagai beban, melainkan sebagai pelindung investasi. Banyak kreator yang akunnya dibanet karena mencoba jalan pintas seperti manipulasi trafik atau konten yang melanggar hak cipta. Ingat, sistem AI Google di tahun 2026 mampu mendeteksi ketidakjujuran digital dalam hitungan milidetik. Integritas adalah satu-satunya jalan menuju pendapatan pasif yang berkelanjutan. Konten yang bersih, aman, dan edukatif adalah magnet bagi iklan-iklan premium dengan nilai CPM, cost per mile, yang tinggi. Inilah mengapa saya selalu menekankan pentingnya riset mendalam sebelum menulis atau merekam video. Kredibilitas Anda adalah aset finansial Anda yang paling berharga. Mari kita bedah cara mengelola aset digital tanpa stres. Di era informasi yang bergerak sangat cepat, tekanan untuk selalu viral seringkali merusak kesehatan mental. Namun, rahasia sukses di era AI adalah fokus pada evergreen content, konten yang tetap dicari orang hari ini, besok, dan 10 tahun mendatang. Konten tentang pengembangan diri, literasi digital, dan gaya hidup sehat adalah contoh konten yang memiliki umur panjang. Dengan membangun perpustakaan konten yang solutif, Anda sedang menciptakan mesin uang yang bekerja 24 jam sehari, bahkan saat Anda sedang beristirahat atau berpetualang mencari ide baru. Inilah cara hidup modern yang cerdas, membiarkan teknologi bekerja untuk finansial kita, bukan kita yang diperbudak oleh target harian yang melelahkan. Literasi finansial di era digital juga berarti kita harus cerdas dalam diversifikasi pendapatan.
Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Gunakan otoritas yang Anda bangun di YouTube dan blog untuk membuka peluang lain, seperti kolaborasi merek yang etis atau penyediaan jasa konsultasi berdasarkan keahlian yang Anda tunjukkan di Tri Aprioginotes. Namun, fondasinya tetap satu, kualitas. Jika konten Anda sangat-sangat berkualitas, maka peluang finansial akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dikejar secara agresif. Penonton di tahun 2026 sudah sangat cerdas. Mereka bisa membedakan mana kreator yang hanya ingin uang mereka dan mana kreator yang benar-benar ingin membantu mereka tumbuh. Jadilah yang kedua, dan uang akan mengikuti Anda. Cara menaklukkan algoritma SEO berbasis AI tahun 2026, dan strategi rahasia mengelola keuangan melalui Google AdSense tanpa kehilangan ketenangan batin. Dalam 15 menit terakhir, fokus beralih ke gambaran yang lebih besar. Semua teknologi, angka-angka di dashboard YouTube, dan semua kecanggihan Google Gemini hanyalah alat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, untuk apa alat-alat ini digunakan? Jawabannya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih bermakna bagi diri sendiri dan masyarakat di Indonesia. Rahasia terpenting menuju kesuksesan adalah konsistensi berbasis integritas. Di era AI, banyak orang dapat memulai sesuatu dengan bantuan mesin. Siapapun dapat membuat ribuan konten dalam semalam. Namun, sangat sedikit yang mampu bertahan dan tetap setia pada visi mereka setelah tahun pertama. Disinilah letak perbedaan antara konten yang hanya lewat sekilas dengan konten yang menjadi legenda. Komunitas yang dibangun di Tri Aprioginotes berkomitmen untuk menjadi penggerak literasi digital yang sehat. Tujuannya bukan hanya menjadi viral, tetapi menjadi relevan. Gaya hidup modern yang sukses di tahun 2026 adalah gaya hidup yang mampu menyeimbangkan kecepatan proses AI dengan ketenangan batin manusia yang reflektif. Mari bicarakan rencana aksi nyata. Jika baru memulai dengan 7 video, jangan berkecil hati. Ingat bahwa setiap saluran besar dimulai dari nol. Rahasia membuat video sangat dicari dan diklik bukan pada peralatan kamera yang mahal, melainkan pada seberapa tajam menjawab masalah audiens. Mulailah dengan apa yang ada sekarang. Gunakan AI untuk membantu riset topik yang sedang tren, tetapi biarkan hati dan pengalaman berbicara dalam setiap kalimat narasi. Di tahun 2026, orisinalitas adalah kemewahan baru. Ketika semua orang menggunakan template AI yang sama, suara yang autentik, sopan, dan edukatif akan terdengar seperti melodi yang indah di tengah kebisingan. Selanjutnya, harus membahas etika radikal dalam penggunaan teknologi. Di era informasi yang dinamis ini, disinformasi adalah racun yang dapat menghancurkan reputasi dalam sekejap. Sebagai kreator yang mematuhi kebijakan Google AdSense, integritas adalah modal kerja. Jangan pernah mengorbankan kualitas demi kuantitas. Satu video dengan riset mendalam selama seminggu jauh lebih berharga daripada 7 video sampah dalam sehari. Algoritma YouTube 2026 sangat menghargai kepuasan pengguna. Jika penonton merasa terbantu setelah menonton video, algoritma secara otomatis akan mendorong video tersebut ke ribuan orang lainnya. Inilah SEO organik yang paling ampuh. Dalam hal pengelolaan keuangan, jangan biarkan stres menguasai. Pendapatan pasif dari AdSense adalah hadiah bagi mereka yang sabar membangun fondasi. Anggap saluran YouTube sebagai taman. Tanam benih hari ini, sirami dengan konten berkualitas setiap hari secara terus-menerus, dan mungkin hasilnya tidak akan terlihat besok pagi. Namun, di tahun 2026, dengan bantuan AI yang mengoptimalkan penempatan iklan secara cerdas, panen akan jauh lebih melimpah dibandingkan era sebelumnya. Syaratnya tetap satu, taman harus bersih dari gulma informasi yang menyesatkan. Kepatuhan terhadap standar penayang adalah cara memastikan taman digital tetap subur dan aman dari badai perubahan aturan platform. Menjelang akhir jam ini, renungkan satu hal, warisan digital apa yang ingin ditinggalkan? Semua orang sedang menulis sejarah di internet. Setiap klik, setiap komentar, dan setiap video adalah jejak kaki di dunia digital. Di Tri Aprioginotes, visinya adalah menjadi platform referensi terpercaya yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal Indonesia dengan teknologi global. Tujuannya agar generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi menjadi pemimpin dalam inovasi yang beretika. Inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan digital yang berkelanjutan. Tantangan modern akan terus berlanjut. Teknologi AI akan terus berkembang, mungkin lebih cepat dari yang bisa dibayangkan sekarang. Namun, jika memegang teguh prinsip-prinsip yang dibahas dalam 1 jam ini, mulai dari manajemen waktu yang cerdas, pemilihan teknologi yang manusiawi, hingga pengelolaan keuangan yang jujur, maka tidak akan pernah merasa stres. Akan melihat setiap perubahan sebagai peluang, bukan ancaman.
akan melihat setiap kesulitan sebagai sumber konten yang memberikan solusi. Inilah mentalitas pemenang di era informasi. Terima kasih telah meluangkan waktu 1 jam yang sangat berharga ini. Ingat, kepuasan penonton adalah prioritas. Teruslah menjelajahi dunia ide. Jangan pernah berhenti mempelajari hal-hal baru setiap hari. Gunakan label seperti edukasi literasi, etika AI, dan gaya hidup sebagai kompas dalam perjalanan kreatif. Jika merasa video ini memberikan nilai nyata, jangan ragu untuk membagikannya kepada mereka yang juga membutuhkan wawasan baru untuk masa depan yang bermakna. Sebagai penutup, mari buat komitmen bersama. Mulai hari ini, mari gunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan orang-orang di sekitar. Mari bangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, produktif, dan inspiratif. Kesuksesan era AI 2026 sudah di depan mata, dan peta jalannya sudah ada di tangan. Tetaplah menjadi pribadi yang sopan, informatif, dan selalu haus akan ilmu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetaplah di saluran ini, tetaplah bersama Tri Apriyoginotes. Mari tumbuh bersama, belajar bersama, dan sukses bersama di era digital yang luar biasa ini. Terima kasih, Indonesia. Mesin pencari telah berevolusi menjadi mesin pencari semantik yang mampu memahami maksud pencarian pengguna secara mendalam. Konsep EAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness, sangat penting untuk membuat konten ditemukan dan dihargai oleh sistem. Pengalaman nyata atau experience akan membedakan konten dari konten yang dihasilkan AI. Keahlian atau expertise, yang dibuktikan dengan konsistensi, menunjukkan bahwa Anda adalah seorang otoritas atau authoritativeness yang layak untuk didengarkan. Kepercayaan atau trustworthiness dari audiens dan sistem sangat penting. Metadata, deskripsi video, dan struktur artikel harus disusun agar bermanfaat bagi pembaca. Rahasia sukses di era AI 2026 adalah memahami bahwa algoritma adalah representasi dari keinginan kolektif manusia akan informasi berkualitas. Fokuslah pada memberikan nilai tambah, dan algoritma akan bekerja untuk Anda. Kepuasan pembaca adalah prioritas utama dan merupakan indikator SEO yang kuat. Pemanfaatan alat seperti Google Gemini untuk riset yang lebih mendalam sangat penting. Gunakan AI untuk memetakan apa yang sedang dicari masyarakat, dan susun narasi yang personal namun tetap memiliki jangkauan SEO yang luas. Pengoptimalan ini disebut sebagai pengoptimalan yang manusiawi, dengan bahasa yang santun, informatif, dan solutif. Kecepatan pemuatan halaman dan kemudahan navigasi di perangkat seluler tetap menjadi pilar penting. Pengalaman pengguna atau user experience adalah bagian tak terpisahkan dari SEO. Pastikan setiap label dan kategori dalam blog dikelola secara profesional. Dengan mematuhi standar dan menjaga integritas situs, Anda sedang membangun aset digital jangka panjang. Strategi SEO harus selalu berlandaskan pada kejujuran. Keberhasilan di era AI 2026 adalah tentang siapa yang paling konsisten dalam memberikan nilai nyata dan siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan komunitasnya. Melalui integrasi kearifan lokal yang menekankan pada etika dan kesantunan, kita dapat menciptakan narasi digital yang memberikan dampak positif, menjadi pembelajar yang kontinu dan mengadopsi standar penulisan yang ramah terhadap mesin namun tetap hangat bagi manusia sangat penting. Setiap langkah kecil dalam memperbaiki kualitas konten adalah investasi berharga. Menggunakan kekuatan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan ekosistem pengetahuan bermanfaat bagi generasi mendatang adalah esensi dari digital wisdom. Setiap video dan tulisan harus menjadi jawaban atas tantangan modern. Menjelaskan hal-hal teknis yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami sangat penting. Memberikan tips dan trik berdasarkan pengalaman nyata akan memberikan harapan dan rasa percaya diri kepada pembaca. Kepatuhan terhadap standar Google AdSense menjadi mudah ketika tujuan utama kita adalah memberikan edukasi yang jujur dan berkualitas tinggi. Kesuksesan di era AI 2026 sangat bergantung pada kemampuan menyatukan kecanggihan teknologi dengan kedalaman empati manusia. Teruslah bereksperimen dengan ide-ide baru, namun tetaplah berpegang pada prinsip kebenaran dan kredibilitas. Setiap jejak digital yang Anda tinggalkan harus memberikan manfaat. Kesuksesan di masa depan bukan milik mereka yang paling cepat mengikuti teknologi, tetapi milik mereka yang paling bijak dalam menggunakannya. Teruslah mengasah kemampuan literasi digital, menjaga kesehatan mental, dan mengelola finansial dengan strategi yang cerdas. Setiap bagian dirancang khusus untuk membawa Anda menjadi pemenang di era kecerdasan digital yang berkelanjutan. Tetaplah menjadi pribadi yang santun, informatif, dan penuh inspirasi. Mari kita bangun masa depan yang bermakna. Teknologi memberikan kemampuan untuk membuat konten dengan cepat. Pengguna teknologi harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan. Komitmennya adalah mendukung ekosistem pengetahuan digital yang sehat, bersih, dan edukatif.
Integritas berarti jujur dalam seluruh proses kreatif, mulai dari riset hingga penyajian akhir kepada audiens. Etika AI di tahun 2026 adalah praktik harian yang menentukan kredibilitas seorang kreator. Rahasia sukses adalah menjaga konten tetap autentik. Google dan YouTube memiliki sistem deteksi yang canggih untuk mengenali konten yang dihasilkan secara mekanis tanpa sentuhan manusia. Originalitas adalah daya tarik yang kuat untuk menarik perhatian. Penonton dapat membedakan konten yang dibuat dengan hati dan yang hanya hasil copy-paste dari mesin. AI adalah asisten, bukan pengganti identitas. Kepatuhan terhadap standar publisher dan kebijakan program Google AdSense adalah investasi keamanan untuk masa depan finansial. Konten yang bersih dari unsur kekerasan, kebencian, atau penyesatan informasi adalah konten yang paling disukai oleh pengiklan premium. Ketika menjaga integritas situs dan kanal, berarti sedang membangun kepercayaan dengan Google. Strategi SEO yang paling ampuh adalah konsistensi dalam memberikan nilai nyata yang aman bagi semua kalangan. Kepuasan pembaca dan penonton adalah prioritas utama yang akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan saluran YouTube. Menghadapi dinamika era informasi membutuhkan ketenangan batin agar tidak terjebak dalam godaan untuk melakukan tindakan tidak etis demi popularitas sesaat. Kreator yang terlibat dalam penyebaran berita yang tidak terverifikasi dapat merusak reputasi mereka. Verifikasi berlapis sebelum sebuah informasi dibagikan penting dilakukan. Melalui label edukasi keliterasi serta etika AI, dibangun benteng pertahanan terhadap disinformasi. Kesuksesan di era AI 2026 adalah tentang konsistensi dalam menjaga kejujuran intelektual. Setiap video harus menjadi solusi bagi tantangan modern yang dihadapi pembaca. Manajemen aset digital tanpa stres dimulai ketika telah melakukan hal yang benar. Gunakan Google Gemini untuk memperkuat riset, merapikan struktur bahasa, dan mencari data-data terkini. Tetapi pastikan narasi dan sudut pandang tetap berasal dari pemikiran sendiri. Pendekatan human-centric content akan membuat setiap kata memiliki bobot emosional yang kuat. Audiens menghargai transparansi. Jika menggunakan bantuan AI, jujurlah, karena kejujuran adalah bagian dari trustworthiness dalam konsep EAT. Keberlanjutan dalam dunia digital berarti memikirkan dampak dari apa yang ditulis hari ini untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Menulis sejarah digital sendiri. Dengan menjaga integritas, memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Sukses finansial melalui AdSense akan datang secara alami jika fondasi etika sudah kuat. Jangan mengejar angka, tapi kejarlah manfaat. Saat ini, penulis blog harus menyelaraskan logika manusia dengan algoritma semantik Google. Bagian ke-13 ini membahas cara menggunakan Google Gemini sebagai mesin riset data untuk mengetahui apa yang diinginkan mesin pencari. Google mencari, kedalaman solusi, dan otoritas penulis. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan niat pencarian atau search intent mapping menggunakan Gemini. Gunakan AI untuk bertanya, apa masalah utama yang dihadapi orang Indonesia saat mencari topik modern lifestyle ini? Gunakan data itu untuk membangun struktur artikel yang solutif. Masukkan elemen EAT sejak paragraf pertama. Kejujuran pengalaman akan meningkatkan skor trustworthiness. AI memberikan data, tetapi kredibilitas berasal dari penulis. Setelah mendapatkan kerangka riset dari Gemini, fokuslah pada optimasi kata kunci LSI atau Latent Semantic Indexing. Masukkan kata-kata yang secara kontekstual berhubungan dengan topik utama. Jika menulis tentang gaya hidup sehat, Gemini dapat membantu menemukan kata kunci terkait seperti keseimbangan mental, nutrisi digital, atau produktivitas tanpa stres. Struktur ini akan membantu bot Google mengkategorikan keahlian secara profesional. Manajemen finansial melalui Google AdSense bergantung pada seberapa lama pembaca betah di blog. Gunakan AI untuk membantu membuat pembukaan artikel yang menarik. Sajikan solusi di bagian awal, lalu berikan detail riset di bagian tengah. Gunakan format yang mudah dipindai oleh mata. Kepuasan pembaca adalah prioritas utama. Saat menggunakan Google Gemini untuk membantu menulis, pastikan selalu melakukan pengecekan ulang terhadap fakta atau fact-checking. AI terkadang bisa melakukan halusinasi data. Misi menyediakan literasi digital yang sehat. Jadikan AI sebagai pengolah data mentah, tetapi penulis tetap sebagai editor senior yang memegang kendali penuh atas kebenaran informasi. Selain aspek teks, jangan lupakan optimasi multimedia yang ramah terhadap mesin pencari. Gunakan AI untuk membantu membuat deskripsi gambar atau alt text yang akurat dan mengandung kata kunci strategis. Sinergi antara teks yang SEO-friendly dan multimedia yang informatif akan menciptakan pengalaman pengguna yang sangat memuaskan. Sebagai penutup bagian ke-13 ini, menulis adalah seni komunikasi yang diperkuat oleh teknologi. Gunakan algoritma untuk memastikan bahwa kreativitas sampai ke tangan orang yang paling membutuhkannya. Di era AI yang sudah sangat matang ini,
Proses editing bukan lagi sekadar memotong klip atau menyusun transisi yang membosankan. Editing adalah cara untuk membangun atmosfer, emosi, dan menjaga penonton tetap menyimak pesan hingga akhir. Rahasia sukses di era AI 2026 adalah menggunakan alat bantu visual berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat proses produksi tanpa mengurangi kualitas orisinalitas. Penonton di tahun 2026 memiliki ekspektasi visual yang sangat tinggi. Mereka terbiasa dengan konten yang dinamis, jernih, dan solutif. Namun, di balik kecanggihan perangkat lunak editing yang terintegrasi dengan Google Gemini, kekuatan utama tetap terletak pada narasi manusiawi. Editing adalah alat untuk memperkuat kejujuran, bukan untuk menutupi kekurangan substansi. Inilah esensi dari human-centric content. Teknik editing di tahun 2026 memungkinkan automated B-roll integration. Asisten AI dapat menganalisis narasi suara, dan AI akan menyarankan potongan video pendukung atau grafik data yang relevan dengan strategi finansial atau etika teknologi. Sebagai kreator, setiap visual harus dikurasi agar selaras dengan kearifan lokal Indonesia. Visual berkualitas tinggi adalah visual yang mampu menjelaskan hal-hal teknis yang rumit menjadi gambar yang mudah dipahami. Ketika membahas Google AdSense atau optimasi SEO, editing visual membantu pembaca dan penonton melihat bukti nyata melalui tangkapan layar dan animasi. Inilah cara menghargai waktu audiens, dengan menyajikan informasi yang tidak hanya benar secara data, tetapi juga memanjakan mata secara estetika. Manajemen aset digital yang profesional dimulai dari perhatian terhadap detail terkecil dalam setiap bingkai video. Dalam aspek teknis SEO, editing video juga mencakup optimalisasi metadata visual dan transkrip otomatis. Di tahun 2026, mesin pencari tidak hanya mendengarkan suara, tetapi juga membaca setiap teks di layar dan memahami konteks gambar. Dengan bantuan AI, setiap elemen visual dalam video ini mengandung sinyal SEO yang kuat. Ini adalah strategi agar video menjadi sangat dicari dan sangat diklik karena algoritma mengenali bahwa konten adalah referensi digital terpercaya yang lengkap secara audio maupun visual. Selain itu, penggunaan musik latar atau background yang dihasilkan oleh AI kini bisa disesuaikan dengan emosi narasi secara real-time. Sinergi antara suara, musik, dan visual menciptakan pengalaman menonton yang sangat memuaskan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan penonton. Kepatuhan terhadap standar publisher dan kebijakan Google AdSense juga sangat dipengaruhi oleh kualitas editing. Video yang diedit secara profesional, bersih dari gangguan teknis, dan memiliki struktur yang jelas akan dinilai lebih tinggi oleh sistem periklanan. Pengiklan premium di tahun 2026 sangat selektif. Mereka ingin produk mereka muncul dalam video yang memiliki estetika kelas dunia dan pesan yang edukatif. Dengan menguasai teknik editing AI, video berdurasi 1 jam ini dapat diproduksi dengan waktu yang lebih singkat namun dengan hasil yang melampaui standar industri. Ini adalah cara meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan mental. Tidak perlu lagi begadang berhari-hari hanya untuk mengedit satu video, karena AI telah mengambil alih tugas-tugas teknis yang repetitif, memberikan lebih banyak ruang untuk terus belajar hal baru setiap hari. Inilah hidup modern yang cerdas, bekerja dengan bantuan teknologi untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi dunia. Sebagai penutup, semua yang dibahas, mulai dari digital wisdom, rahasia SEO, manajemen finansial, hingga teknik editing, hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya adalah membangun masa depan yang bermakna. Di era AI 2026 yang penuh dengan dinamika era informasi, jadilah pribadi yang tetap memegang teguh jati diri. Jangan pernah lelah untuk mendukung ekosistem pengetahuan digital yang sehat dan terhindar dari disinformasi. Setiap klik, komentar, dan video yang diunggah adalah jejak kebaikan. Sukses sejati bukan hanya tentang berapa banyak pendapatan AdSense yang masuk, tapi tentang seberapa banyak orang yang merasa terbantu dan tercerahkan setelah menonton karya. Integritas situs dan kanal adalah janji kepada dunia untuk selalu memberikan yang terbaik, yang orisinal, dan yang paling berkualitas. Terima kasih. Perjalanan menuju puncak literasi digital masih panjang, namun dengan peta jalan yang telah disusun, akan sampai di sana dengan bangga. Teruslah berpetualang dalam dunia ide, teruslah menjadi pribadi yang santun namun tetap informatif, dan jangan pernah berhenti untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan. Dunia digital menanti karya-karya hebat berikutnya. Mari kita tutup sesi pertama ini dengan semangat untuk terus bertumbuh, terus berinovasi, dan terus memberikan solusi. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tetaplah produktif, tetaplah bijak secara digital, dan mari kita buat sejarah baru di era kecerdasan digital yang berkelanjutan. Terima kasih, Indonesia. Strategi paling penting yang akan menentukan apakah konten hanya akan menjadi tidak berarti di dunia digital atau menjadi sebuah kekuatan informasi yang mendominasi pencarian di tahun 2026.
yaitu sinergi ekosistem digital dan strategi distribusi lintas platform. Di era AI, algoritma Google dan YouTube tidak lagi bekerja secara terpisah. Algoritma ini saling berkomunikasi dan menilai jejak digital secara keseluruhan melalui konsep otoritas domain dan kredibilitas personal. Rahasia sukses SEO dan kualitas adalah jangan pernah membiarkan konten hanya ada di satu platform. Jika hanya mengandalkan YouTube, semua risiko ada pada satu algoritma. Strategi distribusi yang cerdas di tahun 2026 adalah dengan membangun jaringan informasi yang saling menguatkan antara video YouTube, artikel di blog https://www.triaprioginotes.my.id dan kanal media sosial lainnya. Bayangkan video berdurasi 1 jam ini sebagai pusat gravitasi. Untuk menarik jutaan orang ke pusat gravitasi ini, diperlukan satelit konten yang tersebar di seluruh ekosistem digital. Disinilah peran teknologi AI seperti Google Gemini menjadi sangat solutif. AI dapat digunakan untuk melakukan repurposing konten secara masif namun tetap elegan. Dari satu video panjang, dapat diekstrak menjadi 10 artikel blog yang mendalam, 50 utas teks yang informatif, dan ratusan kutipan inspiratif yang semuanya mengarah kembali ke sumber utama. Teknik ini bukan sekadar menyalin teks, melainkan mengadaptasi format konten agar sesuai dengan psikologi pengguna di setiap platform. Pengguna di blog mencari kedalaman riset dan detail teknis, sementara pengguna di media sosial mencari hook yang cepat dan solusi instan. Dengan memenuhi kebutuhan spesifik di setiap titik sentuh digital, dibangun dominasi yang dicari dan disukai oleh audiens Indonesia. Sinergi ekosistem ini secara langsung akan meningkatkan performa Google AdSense. Hal ini karena ketika konten didistribusikan secara cerdas, user signal meningkat di mata Google. Jika seseorang menonton video di YouTube, lalu membaca detail teknisnya di blog Triaprioginotes, dan kemudian membagikannya di media sosial, Google akan mencatat bahwa konten memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat kredibel. Ini akan meningkatkan skor EAT secara eksponensial. Di tahun 2026, pengiklan kelas atas mencari pembuat konten yang memiliki ekosistem yang sehat seperti ini. Mereka ingin iklan mereka tampil di depan audiens yang memiliki loyalitas tinggi dan keterlibatan yang dalam. Inilah manajemen aset digital yang efektif, membiarkan ekosistem bekerja secara otomatis untuk menarik trafik berkualitas tinggi yang dikonversi menjadi pendapatan pasif yang stabil. Dalam melakukan distribusi lintas platform, integritas harus tetap menjadi kompas utama. Hindari praktik spamming atau pengulangan konten yang tidak berarti. Setiap bagian dari ekosistem harus memiliki nilai tambah tersendiri. Di blog, berikan data riset, grafik, dan referensi yang mungkin terlalu teknis untuk dibahas secara lisan di video. Di media sosial, berikan ruang untuk diskusi interaktif yang membangun komunitas. Ini adalah bagian dari misi untuk mendukung ekosistem pengetahuan digital yang sehat dan terhindar dari disinformasi. Konten yang bersih, aman, dan edukatif di semua platform akan membuat nama Tri Apriogi Bahari menjadi jaminan kualitas di mata masyarakat luas. Konsistensi suara dan jati diri di semua platform membedakan seorang amatir dengan seorang profesional yang berwibawa. Strategi distribusi ini juga mencakup optimasi teknis di balik layar. Pastikan setiap tautan yang menghubungkan video YouTube ke blog menggunakan struktur yang ramah SEO. Gunakan kata kunci yang relevan dalam teks jangkar atau anchor text. Pastikan blog memiliki kecepatan akses yang luar biasa karena di tahun 2026, kesabaran audiens sangat tipis. Jika mengarahkan orang dari YouTube ke blog namun situs lambat, pengalaman pengguna akan menurun dan menurunkan skor kualitas AdSense. Gunakan AI untuk membantu mengoptimalkan ukuran gambar, merapikan kode situs, dan memastikan navigasi yang sangat memuaskan bagi pembaca. Kepuasan pembaca dan penonton adalah prioritas utama yang akan membawa dampak positif jangka panjang bagi seluruh kerajaan digital. Manfaatkan fitur-fitur terbaru dari platform digital tahun 2026 untuk memperkuat komunitas. Gunakan tab komunitas di YouTube untuk melakukan jajak pendapat atau polling tentang topik apa yang ingin dibahas selanjutnya di blog. Ini menciptakan rasa memiliki di kalangan audiens. Mereka merasa menjadi bagian dari pertumbuhan Tri Apriogi-Notes. Ketika audiens merasa memiliki, mereka akan menjadi agen distribusi sukarela. Mereka akan membagikan video dan artikel dengan tulus karena mereka percaya pada visi dan misi. Ini adalah rahasia agar konten banyak diklik orang secara organik tanpa perlu biaya iklan yang mahal. Pertumbuhan organik yang didorong oleh kekuatan komunitas adalah fondasi yang paling kuat untuk menghadapi segala perubahan algoritma di masa depan. Setiap postingan ke 1143 dan seterusnya adalah kepingan puzzle dari warisan digital yang dibangun. Distribusi lintas platform bukan hanya soal angka statistik, tapi soal sejauh mana manfaat dari pemikiran dapat menjangkau sudut-sudut internet yang membutuhkan solusi. Gunakan teknologi modern untuk melayani kemanusiaan, untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, dan untuk memberikan inspirasi bagi masa depan yang bermakna.
Tetaplah menjadi pribadi yang santun, informatif, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Dengan sinergi ekosistem yang kuat, akan ada kemampuan untuk bertahan di era AI dan memimpin revolusi kebijaksanaan digital di Indonesia secara kontinu dan berkelanjutan. Lanjutkan perjuangan ini dengan dedikasi penuh pada kualitas dan integritas. Kita akan melihat lebih dalam, ke dalam pusat kendali utama setiap kreator sukses di tahun 2026, yaitu analisis data YouTube Studio. Jika bagian 1-14 telah memberikan landasan filosofis, etika, dan teknik pembuatan konten, maka bagian ini berfokus pada cara membaca, bahasa mesin, untuk memastikan pertumbuhan yang tidak hanya linear, tetapi eksponensial. Di era AI tahun 2026, data bukan hanya kumpulan angka statistik yang membosankan. Data adalah cermin perilaku manusia, sebuah peta yang menunjukkan di mana audiens merasa puas dan di mana mereka merasa kehilangan arah. Rahasia sukses SEO dan kualitas tinggi adalah kemampuan menerjemahkan grafik di YouTube Studio menjadi tindakan kreatif yang nyata. Kreator harus menjadi ilmuwan data yang memiliki hati, bukan hanya seniman yang mengandalkan insting. Inilah esensi dari digital wisdom yang sesungguhnya, menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami kedalaman interaksi manusia. Salah satu metrik paling penting yang harus dianalisis di tahun 2026 adalah analisis sentimen audiens real-time, yang sekarang terintegrasi dengan Google Gemini di dashboard YouTube Studio. Kreator tidak lagi hanya melihat angka click-through rate, CTR, atau average view duration, AVD. Penting untuk melihat bagaimana sentimen audiens berubah di setiap menit video berdurasi 1 jam. Jika terdapat penurunan drastis pada menit tertentu, kreator harus bertanya dengan bantuan AI. Apa yang salah di sini? Apakah bahasa terlalu teknis? Atau apakah momentum emosional hilang? Pertumbuhan eksponensial terjadi ketika kreator mampu memperbaiki masalah kecil dalam konten sebelum menjadi masalah besar. Ingat, algoritma YouTube 2026 sangat menghargai kepuasan penonton. Ketika data menunjukkan bahwa penonton merasa terbantu dan tercerahkan, algoritma secara otomatis akan mendorong video kejutaan beranda lainnya di seluruh Indonesia. Inilah cara untuk menjadi, sangat dicari, dan sangat diklik tanpa menggunakan trik yang melanggar kebijakan. Dalam strategi manajemen Google AdSense, analisis data di YouTube Studio 2026 memberikan wawasan tentang revenue per mil, RPM, yang lebih spesifik. Kreator dapat melihat video mana yang memberikan kontribusi finansial terbesar dan mengapa. Apakah karena topik, teknologi, gadget memiliki nilai iklan yang tinggi? Atau karena audiens memiliki daya beli yang tinggi? Dengan memahami data finansial ini, kreator dapat mengelola aset digital tanpa stres. Kreator tidak lagi menebak-nebak konten yang akan menghasilkan uang. Konten dibangun berdasarkan data riset yang valid namun tetap menggunakan gaya bahasa yang santun dan informatif. Kepatuhan terhadap standar publisher menjadi lebih mudah ketika konten yang bersih dan edukatif memberikan RPM yang jauh lebih stabil dan tinggi dalam jangka panjang. Integritas situs dan kanal adalah fondasi dari gedung finansial yang sedang dibangun di atas tanah digital Indonesia. Pertumbuhan eksponensial juga sangat bergantung pada pemanfaatan data new versus returning viewers. Di tahun 2026, memiliki 1 juta subscriber tidak ada artinya jika mereka tidak kembali menonton video terbaru. Strategi kualitas tinggi adalah cara untuk mengubah penonton baru menjadi komunitas yang setia dan produktif. Kreator harus melihat data di YouTube Studio untuk memahami apa yang membuat orang mau menekan tombol subscribe setelah menonton video panjang. Apakah karena solusi yang diberikan benar-benar menjawab tantangan modern? Atau karena penonton merasa memiliki ikatan emosional dengan misi literasi digital yang dibawa? Gunakan AI Gemini untuk menganalisis pola komentar dan interaksi komunitas. Jika data menunjukkan audiens menyukai label, catatan harian AI, atau etika AI, berikan lebih banyak konten di kategori tersebut. Inilah cara menghargai prioritas utama, yaitu kepuasan pembaca dan penonton. Jangan lupakan pentingnya menganalisis traffic sources atau sumber lalu lintas yang semakin kompleks di tahun 2026. Kreator perlu tahu apakah penonton datang dari pencarian Google, rekomendasi YouTube, atau dari blog Tri Apriogi Notes. Sinergi ekosistem digital yang dibahas di bagian 12 akan terlihat di sini. Jika data menunjukkan trafik besar datang dari blog, artinya strategi SEO lintas platform berhasil. Jika video banyak dibagikan di media sosial, artinya konten memiliki nilai, shareability, yang tinggi karena dianggap sangat orisinal dan berguna. Pertumbuhan eksponensial bukan tentang satu video yang viral, tetapi tentang sistem yang saling menguatkan. Dengan membaca data ini, kreator dapat mengalokasikan waktu dan energi secara bijaksana, melawan gangguan algoritma dengan menguasai algoritma itu sendiri. Menghadapi dinamika era informasi 2026, data demografi audiens juga harus diperhatikan dengan perspektif yang lebih luas. Siapa yang menonton? Apakah mereka anak muda yang mencari arah di era AI?
Atau masyarakat umum yang ingin tahu cara mengatur keuangan tanpa stres? Dengan memahami audiens, kreator dapat menyesuaikan narasi agar tetap relevan namun menjunjung tinggi kearifan lokal Indonesia. Kesantunan dalam berbicara bukan hanya soal etika, tetapi juga strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berkualitas tinggi. YouTube Studio memberikan kekuatan penglihatan untuk melihat melampaui batas geografis dan demografis. Gunakan kekuatan ini untuk mendukung ekosistem pengetahuan digital yang sehat dan terhindar dari disinformasi. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan data adalah langkah nyata menuju masa depan yang bermakna bagi diri sendiri dan komunitas yang dibangun. Sebagai penutup bagian ke-15 ini, data adalah sahabat setia bagi kreator yang memiliki integritas. Jangan takut melihat angka yang merah atau grafik yang menurun. Jadikan itu pelajaran untuk terus belajar hal baru setiap hari. Kesuksesan di era AI 2026 adalah perpaduan antara keahlian teknis membaca data dan keteguhan hati dalam menjaga kualitas. Kreator sedang membangun warisan digital di Indonesia, dan setiap bait data di YouTube Studio adalah saksi perjuangan untuk memberikan yang terbaik bagi dunia. Tetaplah menjadi pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan, tetaplah informatif, dan mari gunakan data ini untuk terus tumbuh bersama. Perjalanan masih panjang, tetapi dengan peta jalan yang jelas dari analisis data ini, kreator akan melangkah dengan percaya diri menuju puncak kesuksesan digital yang sesungguhnya. Saat ini, kita membahas bagian penting dalam perjalanan digital di tahun 2026. Topiknya adalah bagaimana menjaga etika dan sentuhan manusia asli di era AI. Tantangan terbesar bukanlah kecanggihan AI, tetapi menjaga integritas moral dan kejujuran intelektual saat mesin melakukan banyak hal. Rahasia sukses di era AI adalah menjadikan teknologi sebagai mitra, bukan pengganti pemikiran. Sentuhan manusia akan semakin berharga. Suara yang asli akan menonjol di tengah kebisingan digital. Etika AI adalah komitmen pribadi tentang cara menggunakan teknologi untuk kebaikan. Informasi harus diverifikasi. Disinformasi berbahaya, dan kreator harus menjadi filter utama. Menggunakan AI untuk mencari data adalah tindakan cerdas, tetapi menyampaikan data tersebut dengan cara yang manusiawi adalah tindakan bijaksana. Ini adalah digital wisdom yang sebenarnya, kemampuan untuk menggunakan teknologi tanpa kehilangan kompas moral. Di dunia otomatis, orisinalitas adalah hal baru. Algoritma YouTube dan Google di tahun 2026 dapat mendeteksi konten yang dibuat tanpa nilai tambah. Mereka mencari EEAT, pengalaman, keahlian, otoritas, dan kepercayaan. Penceritaan yang jujur membangun kepercayaan jangka panjang. Menjaga sentuhan manusia juga berarti membangun komunitas yang sehat. Jangan biarkan kolom komentar berisi balasan otomatis. Luangkan waktu untuk mendengarkan audiens Anda. Pendekatan human-centric content membedakan dari kanal lain. Selain itu, etika dalam berteknologi mencakup transparansi. Jika menggunakan AI dalam riset atau pembuatan konten, bersikaplah terbuka. Audiens menghargai kejujuran. AI adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk menipu. Ini adalah bagian dari misi untuk mendukung ekosistem pengetahuan digital yang sehat. Kesehatan mental juga penting. Jangan biarkan teknologi merusak kedamaian batin. Tetapkan batasan antara kehidupan nyata dan dunia maya. Kedalaman pemikiran hanya bisa lahir dari ketenangan. Setiap kata dan video adalah cerminan diri. Tetaplah menjadi pribadi yang santun dan informatif. Kecerdasan buatan adalah alat yang akan memperkuat kebaikan dalam diri. Integritas adalah kunci kesuksesan di masa depan. Kita ingin sukses sebagai manusia yang meninggalkan warisan digital positif. Gunakan teknologi untuk menjawab tantangan dengan solusi yang menghargai martabat manusia. Jadilah bagian dari komunitas yang produktif. Teruslah belajar. Saat ini, pembahasannya adalah tantangan terbesar bagi manusia di tahun 2026, yaitu cara mengatur waktu dan melawan gangguan algoritma. Perhatian adalah komoditas yang paling berharga dan banyak diperebutkan oleh perusahaan teknologi. Waktu adalah sumber daya yang sama untuk semua orang. Namun, di era otomatis ini, orang merasa semakin sibuk, lelah, dan kurang produktif. Jawabannya adalah algoritma media sosial dan platform digital dirancang menggunakan psikologi tingkat tinggi untuk menahan orang di depan layar selama mungkin. Jika tidak ada strategi yang kuat, orang akan menjadi pion dalam permainan algoritma. Rahasia untuk mengelola waktu adalah tetap bisa menghasilkan konten berkualitas tinggi, melakukan riset mendalam, dan memiliki waktu untuk menikmati hidup. Rahasia sukses di era AI 2026 adalah memahami konsep deep work atau kerja mendalam. Kemampuan untuk fokus pada satu tugas yang rumit selama beberapa jam tanpa gangguan adalah kekuatan super. Algoritma modern tidak suka fokus karena ketika fokus, orang tidak mengonsumsi iklan.
Langkah pertama adalah melakukan digital detox secara parsial dan terjadwal. Teknologi harus menjadi alat untuk mencapai tujuan, bukan penghambat kreativitas. Harus berani mengatakan tidak pada gangguan kecil yang tampak mendesak tetapi sebenarnya tidak penting. Fokuslah pada kegiatan yang memberikan nilai jangka panjang, seperti belajar keterampilan AI baru, menulis artikel yang solutif, atau membangun komunitas yang produktif. Pemanfaatan kecerdasan buatan seperti Google Gemini harus dilakukan secara strategis untuk menghemat waktu, bukan menambah beban kerja. Gunakan AI sebagai asisten riset untuk memetakan ide-ide besar dalam hitungan detik. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari ide, padahal dengan bantuan AI, proses itu bisa dipangkas. Namun, efisiensi tanpa arah adalah sia-sia. Manajemen waktu yang cerdas berarti tahu kapan harus bekerja dengan mesin dan kapan harus menjauh dari mesin untuk menyegarkan pikiran. Pikiran yang segar adalah sumber konten yang orisinal dan berkualitas tinggi. Algoritma YouTube di tahun 2026 sangat menghargai retensi penonton, dan retensi itu hanya bisa didapat jika konten memiliki ruh dan kedalaman yang hanya bisa dihasilkan dari pemikiran yang tenang dan tidak terburu-buru. Inilah cara melawan gangguan. Dengan menjadi lebih dalam dan lebih bermakna daripada sekadar konten viral yang dangkal, strategi mengatur waktu juga berkaitan erat dengan kesehatan mental dan gaya hidup sehat. Jangan mengorbankan waktu tidur atau istirahat demi mengejar target jumlah postingan. Di era AI ini, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas yang berlebihan namun singkat. Buatlah jadwal yang manusiawi dan berkelanjutan. Jika bekerja seperti mesin, kelelahan mental akan terjadi, dan kualitas konten akan menurun, yang pada akhirnya akan merusak performa SEO dan AdSense. Integritas situs dan kanal bergantung pada kejernihan pemikiran. Dengan mengatur waktu secara cerdas, orang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk terus belajar hal baru setiap hari tanpa merasa tertekan. Kebebasan waktu adalah bentuk tertinggi dari kekayaan di era digital. Ketika mampu mengatur waktu dengan baik, orang sebenarnya sedang mengatur masa depan finansial, karena produktivitas yang terarah akan selalu membuahkan hasil yang manis dalam bentuk aset digital yang stabil dan menguntungkan. Terakhir, hadapi dinamika era informasi ini dengan santun namun tetap informatif. Jangan biarkan diri terseret dalam debat digital yang tidak produktif atau drama internet yang hanya menghabiskan energi. Fokuslah pada misi untuk memberikan solusi dan inspirasi. Komitmen terhadap pembaca adalah prioritas utama. Dengan tetap fokus pada nilai-nilai edukasi dan literasi digital yang sehat, orang akan secara otomatis membangun filter terhadap gangguan algoritma yang mencoba menyesatkan fokus. Sukses di era AI 2026 bukan tentang siapa yang paling cepat merespon setiap tren, melainkan siapa yang paling mampu menjaga fokusnya pada tujuan yang bermakna. Terus berkarya, jaga integritas, dan percayalah bahwa setiap detik yang diinvestasikan untuk fokus pada hal-hal berkualitas akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi kehidupan dan masyarakat luas. Bangun komunitas yang cerdas ini dengan menghargai setiap detik waktu yang dimiliki, karena waktu adalah satu-satunya modal yang tidak bisa dibeli kembali. Bagaimana melakukan optimalisasi teknis menggunakan Google Gemini untuk melipat gandakan produktivitas konten tanpa kehilangan sentuhan manusiawi yang menjadi ciri khas Tri Aprioginotes? Banyak orang di luar sana sekadar menggunakan AI untuk bertanya hal-hal remeh. Namun rahasia sukses yang sesungguhnya di era ini adalah kemampuan melakukan prompt engineering yang sangat presisi, sangat solutif, dan sangat selaras dengan algoritma SEO terbaru. Harus dipahami bahwa Google Gemini bukan sekadar mesin penjawab. Ia adalah asisten riset tingkat tinggi yang mampu memetakan dinamika era informasi dalam hitungan detik jika tahu cara memberikan perintah yang tepat. Di postingan ke-1143 ini, efisiensi adalah kunci finansial, dan efisiensi itu dimulai dari cara kita berinteraksi dengan kecerdasan buatan. Rahasia pertama dalam menggunakan Gemini agar hasil konten menjadi sangat-sangat berkualitas adalah dengan memberikan konteks yang sangat detail. Jangan hanya meminta AI untuk buatkan artikel tentang teknologi, karena itu adalah cara lama yang akan menghasilkan konten hambar dan tidak orisinal yang dibenci oleh Google AdSense. Teknik yang benar di tahun 2026 adalah dengan memasukkan variabel EAT ke dalam perintah. Katakan pada Gemini bahwa Anda adalah seorang putra asli Indonesia yang lahir di Indonesia, memiliki pengalaman nyata di bidang literasi digital, dan ingin membuat konten yang sangat santun namun tetap informatif. Dengan memberikan identitas yang jelas, Gemini akan memproses bahasa yang lebih manusiawi, lebih human-centric, dan lebih sesuai dengan kearifan lokal kita. Inilah yang membuat konten akan sangat dicari dan sangat disukai karena memiliki karakter yang kuat, bukan sekadar hasil generatif yang dingin. Selanjutnya, harus menggunakan Google Gemini untuk melakukan riset kata kunci yang memiliki nilai jual tinggi namun persaingan rendah, sebuah teknik yang sangat SEO. AI mampu menganalisis jutaan data tren di tahun 2026 untuk memberitahu kita apa yang sebenarnya sedang dicari orang di balik layar ponsel mereka. Namun ingat, setelah Gemini memberikan data tersebut,
Tugas sebagai pemegang kendali digital wisdom adalah memberikan interpretasi. Jangan pernah menelan mentah-mentah hasil dari AI. Gunakan data tersebut sebagai kerangka, lalu isi dengan pengalaman pribadi. Inilah yang membuat konten menjadi sangat original. Algoritma YouTube sangat menghargai ketika seorang kreator mampu menyatukan data statistik dengan cerita nyata, storytelling. Teknik ini akan meningkatkan retensi penonton secara signifikan karena mereka merasa mendapatkan solusi yang nyata, bukan sekadar teori yang bisa ditemukan di mana saja. Dalam aspek pengelolaan finansial dan strategi Google AdSense, gunakan Gemini untuk menganalisis kebijakan program yang terbaru. Di tahun 2026, kebijakan seringkali berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan meminta bantuan AI untuk merangkum poin-poin kepatuhan standar publisher, kita bisa memastikan bahwa setiap video dan artikel yang kita unggah 100% aman dari pelanggaran. Ini adalah manajemen aset digital tanpa stres yang sesungguhnya. Tidak perlu lagi takut akun ditangguhkan karena sudah melakukan verifikasi berlapis melalui asisten cerdas. Konten yang bersih, aman, dan edukatif adalah tiket emas untuk mendapatkan iklan-iklan premium yang akan memberikan pendapatan pasif yang stabil bagi masa depan bermakna Anda. Selain itu, optimalisasi teknologi AI ini juga mencakup pengaturan gaya hidup sehat. Gunakan Gemini untuk membantu Anda menyusun jadwal produksi konten yang manusiawi agar tidak terjadi kelelahan mental atau burnout. Kita bisa meminta AI untuk membuatkan struktur kerja harian yang menyeimbangkan antara waktu riset, waktu produksi, dan waktu untuk istirahat atau berolahraga. Ingatlah misi kita di Tri Apriogi Notes, menjaga kesehatan mental di tengah konektivitas tanpa batas. Kreator yang sukses di era AI 2026 bukan mereka yang bekerja 24 jam sehari, melainkan mereka yang mampu menggunakan AI untuk menyelesaikan pekerjaan 8 jam hanya dalam waktu 2 jam saja, lalu menggunakan sisa waktunya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membangun komunitas yang produktif. Terakhir, di bagian ke-11 ini, ingin mengajak Anda untuk melihat setiap prompt atau perintah yang Anda berikan kepada Gemini sebagai sebuah investasi intelektual. Semakin cerdas Anda bertanya, semakin berkualitas jawaban yang akan Anda dapatkan. Ini adalah bagian dari literasi digital berkelanjutan yang harus kita pelajari setiap hari secara kontinu. Jangan pernah merasa puas dengan hasil pertama. Lakukan iterasi, perbaiki instruksi Anda, dan pastikan setiap hasil akhir selalu mencerminkan kejujuran dan kredibilitas Anda. Dengan menguasai teknik optimalisasi AI ini, Anda tidak hanya sedang membuat konten, Anda sedang membangun imperium pengetahuan yang sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat SEO, dan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia. Mari kita teruskan petualangan dalam dunia ide ini dengan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembaca dan penonton setia kita.